Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang Islam hendaknya kita bersyukur atas keislaman kita serta keislaman dari mayoritas bangsa kita, negeri kita, Indonesia. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana Islam dapat menyebar di Nusantara? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Nusantara. Di antaranya ada perdagangan, pendidikan, hingga pengaruh dari tokoh. Namun dari semua itu ada suatu faktor pendorong yang menyebabkan perkembangan Islam jadi sepesat ini. Jadi setelah Islam diterima di Nusantara, Islam itu berkembang dengan sangat pesat karena ada suatu faktor pendorong ini. Apa itu? Faktor pendorong itu adalah politik. Iya, politik. Namun politik pada masa itu bukan seperti partai-partai pada zaman sekarang gitu ya. Melainkan kesultanan-kesultanan yang berkuasa di Nusantara. Ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Ternate Tidore gitu dan sebagainya. Namun tapi kenapa gitu? Kok politik yang bisa jadi faktor pendorong itu? Ada yang tahu? Karena politik mencakup semua faktor tadi. Perdagangan, pendidikan, dua-duanya diatur oleh politik. Selain itu, raja tentunya akan menjadi seorang tokoh teladan yang akan diikuti oleh rakyatnya. Apabila rajanya adalah Islam, maka rakyatnya akan ikutan Islam. Nah, maka dari itu kita hendaknya mempelajari, mengambil hikmah dari perpolitikan Islam di Nusantara. Apa saja yang perlu kita pelajari? Setidaknya ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mencapai puncak kejayaan ketika terjadi adanya persatuan atau kerjasama dengan kerajaan Islam lainnya. Ternate Tidore, Goa Talo, ya kan? Dan runtuh ketika terjadi perpecahan yang diakibatkan oleh adu domba. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, kepada agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Lantas bagaimana caranya supaya tidak bercerai-berai? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Jauhilah sebagian besar dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Yang kedua, kerajaan Islam di Nusantara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh pemimpin yang cerdas, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Seperti Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan runtuh ketika beralih ke pemimpin yang buruk serta adanya pemberontakan dari rakyat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama pemimpin yang cerdas dengan pemimpin yang tidak cerdas? Beda. Tapi selain cerdas, pemimpin juga harus adil. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 38, "Wa idza hakamtum bainan nas," apabila menetapkan hukum di antara manusia, "antahkumu bil adl," maka tetapkanlah dengan adil. Itu dari segi pemimpinnya. Bagaimana kalau kita adalah rakyatnya? Apa yang harus kita lakukan? Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, An-Nisa ayat 39, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kamu.
Tapi bagaimana kalau pemimpinnya gak benar? Gimana kalau pemimpinnya kontroversial gitu? Apa yang harus kita lakukan? Ayatnya belum selesai. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kamu berselisih pendapat pada sesuatu, faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan begitu, dengan adanya pemimpin yang cerdas, adil, serta rakyat yang taat pada pemimpin, maka pemberontakan tidak akan terjadi. Pemerintahan akan stabil. Yang ketiga, kalau kita cermati, Islam berkembang dari ekspansi dan runtuh karena adanya eksploitasi dari bangsa baru. Artinya apa? Orang Islam harus kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dibanding mukmin yang lemah. Hadirin rahimakumullah, dari perpolitikan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, kita dapat belajar bahwa hendaknya kita menjadi muslim yang cerdas, muslim yang baik, muslim yang kuat, pemimpin yang adil. Serta apabila kita adalah rakyat, maka jadilah rakyat yang tunduk pada pemimpin. Serta kita harus mempererat ukhuwah, menjauhi segala prasangka agar tidak mudah terpancing oleh adu domba. Dan terakhir, saya ingin berpesan bahwa meskipun politik untuk agama tidak lagi relevan pada saat ini, setidaknya janganlah kita jadikan agama untuk politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.